Begitu kamera. Udah dikabari kawannya yang lain supaya bergabung. Lagi loading mereka. Kayak gitu. Baik, mungkin kita mulai saja karena masih pertemuan pertama, ya kan? Iya, Pak. Ini adalah biasanya pada pertemuan pertama itu ada namanya rencana pembelajaran semester ataupun RPS, kemudian ada kontrak kuliah. Kita tunggu sambil menunggu kawannya yang lain, nggak masalah. Nanti ini kan videonya saya record, kemudian saya upload ke Google Classroom. Di Google Classroom mungkin sudah kalian lihat, di situ ada materi dan absensi. Jangan lupa di absensi, sama seperti semester yang lalu juga. Buat NIM, kemudian nama, baru dikirimkan. Mungkin saya rasa sudah paham semuanya untuk absensi. Kemudian di sini saya lihat mungkin ada 2 kelas yang digabung. Ada kelas A dan B kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke, jadi nanti ada yang ketua komisaris ataupun komting nanti akan tanda tangan kontrak kuliah, nanti saya berikan secara pribadi ataupun saya japri nanti, ataupun tolong dijapri saya untuk informasi mengenai komisaris komtingnya. Untuk yang di kelas A, siapa komtingnya kira-kira? Julianus, Pak. Julianus. Oke, yang di kom B? Kom B siapa? Yang B. Oke, nanti saya kasih. Oke, kita mulai saja dulu supaya tidak memakan waktu yang lama. Saya share screen. Oke, di sini 5. Kelihatan semuanya slide saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Sir. Kelihatan dengan jelas, Pak. Oke. Mungkin untuk pertama kali, baru kali ini mungkin saya masuk di kelas kalian. Ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Adli Abdillah Nababan, Ekskom Mkom. Saya alumni dari Magister Teknik Informatika USU. Nah, jadi untuk 1 semester ke depan, saya yang akan membawakan mata kuliah Object Oriented Programming ataupun disebut pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk pertama kali saya akan memaparkan dulu kontrak kuliah kita dan pendahuluan. Nah, jadi file ini sudah saya berikan ke Classroom, cuman tidak masalah saya jelaskan terlebih dahulu supaya sama-sama kita sepakati di awal semester untuk semester kedepannya seperti itu kira-kira. Oke, di sini judul mata kuliahnya adalah pemrograman berorientasi objek ataupun Object Oriented Programming. Yang pertama di sini ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar Object Oriented Programming atau disebut dengan OOP. Kemudian ada kelas dan objek, enkapsulasi, inheritance, access modifier, constructor dan destructor, method getter dan setter, konsep polymorphis, yang secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Java. Jadi deskripsi mata kuliah ini adalah istilah-istilah yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini, gitu. Jadi apa nanti yang disebut dengan kelas atau objek, apa itu enkapsulasi, apa itu access modifier, itu nanti akan kita
kita bahas satu persatu seperti itu. Tapi pada deskripsi mata kuliah, inilah garis besar yang akan kita pelajari. Nah, di sini adapun konsep-konsep dan metode yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini akan dipelajari dengan bahasa pemrograman Java, gitu ya. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar bahasa pemrograman apa sebelumnya kira-kira? Ini sudah semester 4 atau kalian sudah belajar bahasa pemrograman apa kira-kira? Tolong nyalain mikrofonnya, tolong. Luciana saya mute dulu ya. Soalnya terlalu ribut. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab. Halo. Ya, silakan. Ya, bahasa pemrograman itu adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan baik di komputer ataupun ponsel dan merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum. Itu aja sih. Oke. Itu secara definisi. Yang saya tanyakan, sebelumnya sudah belajar bahasa pemrograman apa saja? Kurang kedengar suaranya, Pak. Sebelumnya sudah belajar bahasa pemrograman apa saja gitu loh. Oh, ini mengajar penerapan bahasa Visual Studio Bahasa apa? dengan bahasa pemrograman yang digunakan sebagai dasar-dasar pemrograman itu menggunakan aplikasi Pascal. Oke, ada Pascal, mungkin ada C++, ya kan? Kemudian ada Visual Basic dan sebagainya. Nah, pada Object Oriented Programming ini, kita menggunakan ataupun mempelajari dengan bahasa pemrograman Java. Nah, kenapa Java? Mungkin secara teknis, Java ini diperuntukkan untuk bahasa pemrograman Object Oriented. Sebenarnya, Object Oriented ini sebenarnya adalah sebuah konsep ataupun cara berpikir membuat sebuah program. Bukan bahasa pemrograman, paham kan? Kalau misalnya C++ itu bahasanya. Cara kita membuat sebuah program itu bisa menggunakan Object Oriented Programming gitu. Semua bahasa bisa kita gunakan sebagai Object Oriented Programming. Ibaratnya kita menulis bahasa pemrograman dengan konsep PBO itu kira-kira. Jadi tidak hanya di Java saja. Bisa juga kita gunakan menggunakan Object Oriented pada PHP, Visual Basic, ataupun C++ bisa gitu ya. Jadi Object Oriented ini adalah sebuah konsep ataupun paradigma bagaimana cara berpikir ataupun cara membuat sebuah program yang lebih efisien gitu. Jadi kalau ditanya pakai bahasa pemrograman apa, ya tetap kita jawabnya Java, tapi pakai konsep PBO, nah, gitu. Nah, satu hal lagi, ketika kita membahas tentang bahasa pemrograman Java ini akan berkaitan dengan mata kuliah semester berikutnya, yaitu mata kuliah pemrograman mobile. Jadi di bahasa pemrograman yang kita gunakan pada mata kuliah pemrograman mobile ini adalah nanti ada pemrograman Java. Jadi mungkin secara kurikulum dan secara mata kuliah yang akan kita ajarkan, yang saya ajarkan pada mata kuliah PBO ini menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi tetap bertahap karena kalian awalnya akan pernah belajar Pascal, C++, nanti juga akan sudah belajar PHP, Visual Basic, kemudian di PBO kalian membahas tentang bahasa pemrograman Java. Jadi supaya bervariasi, tetapi konsep PBO-nya ini nanti ketika kalian ingin melanjutkan bahasa pemrograman tertentu, kalian bisa gunakan konsepnya gitu. Jadi tidak harus bahasa Java yang bisa konsep object oriented, tetapi bahasa apapun sekarang sudah menggunakan konsep object oriented programming.
Kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira object oriented programming itu apa bahasa Indonesia? Object oriented programming. Kira-kira apa bahasa Indonesianya kira-kira kalau diterjemahkan secara mudah dengan bahasa sendiri? Kalau bahasa Indonesianya ya memang pemrograman berorientasi objek, ya kan? Itu kan yang dibalik-balik saja itu. Nah, pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti kita seolah-olah membuat sebuah objek, gitu ya. Tetapi dengan kriteria yang ataupun atribut-atribut yang dimiliki sebuah objek. Jadi ibaratnya paradigma bagaimana merepresentasikan dunia nyata itu bisa kita katakan sebuah konsep object oriented gitu. Misalnya manusia, object oriented kah? Ya, objeknya apa? Manusia gitu loh. Misalnya ada kursi, ada sebagai seorang mahasiswa, ibaratnya kita bisa merepresentasikan semua objek yang ada pada dunia nyata itu sebagai objek gitu kira-kira. Jadi yang memiliki tugas ataupun fungsinya masing-masing seperti itu. Nah, itulah yang akan kita terapkan pada pemrograman Java ini. Nah, secara lebih jelasnya nanti kita akan mempelajari sedikit demi sedikit ataupun dari topik-topik yang akan kita pelajari. Nah, di sini deskripsi mata kuliah ini hanya sebagai dasar. Kira-kira kalian akan mempersiapkan materi ataupun mempelajari lebih lanjut lagi entah dari buku ataupun dari internet istilah-istilah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Oke, kemudian di sini ada capaian pembelajaran. Ya mungkin capaian pembelajaran mata kuliah kita ambil dari deskripsi mata kuliahnya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan paradigma OOP, kemudian kita mampu membuat sebuah kelas dan objek pada pemrograman Java, memahami input dan output dalam program Java, kemudian ada operator, ya kan? Ada percabangan, kemudian penggunaan prosedur dan function, kemudian ada konsep pewarisan ataupun disebut dengan inheritance, kemudian akses member dan class modifier, kemudian konsep enkapsulasi pada PBO, constructor, destructor, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian capaian lulusan mata kuliah, yaitu menganalisis, merancang, dan menerapkan suatu sistem berbasis komputer secara efisien untuk menyelesaikan masalah menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek dengan bahasa pemrograman Java. Jadi sebenarnya konsep object oriented ini digunakan ketika kita mengefisienkan sebuah program. Seperti itu. Nah, lebih lanjutnya ataupun nanti ada contoh-contoh programnya akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti ya. Ini hanya sekilas saja dulu. Nah, di sini ada topik perkuliahan. Topik perkuliahan ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Karena kita kan ada 16 pertemuan. Ya, pertemuan ke-8 itu ada UTS, kemudian pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Nah, jadi sesuai dengan topik perkuliahan kita, yang pertama itu ada pengantar perkuliahan, ya ini. Ada RPS dan kontrak kuliah, ya kan. Kemudian untuk minggu depan kita ada materi pengenalan pemrograman object oriented, yaitu ada submateri konsep dasar pemrograman object oriented, bahasa prosedural, kemudian ada bahasa PBO. Kemudian pertemuan ketiga kita ada pengenalan bahasa pemrograman Java, ada sejarahnya apa, karakternya apa. Maduri saya mute dulu ya, karena terlalu ribut.
Kemudian tadi ada sejarah Java, ya kan? Platform Java, aplikasi Java, ada identifier, kemudian ada keyword. Nah, jadi di sini nanti di pertemuan ketiga kita akan mengenal bagaimana sejarah Java itu, apa saja karakteristiknya, kemudian apa saja aplikasi yang akan kita gunakan pada object oriented programming ini, ya kan? Kalau misalnya kalian menggunakan kalian belajar tentang PHP ataupun Visual Basic, jadi kan mungkin ada editornya gitu ya. Nah, mungkin di object oriented ini pun seperti itu. Jadi mungkin kita akan mempelajari tentang bagaimana menginstalasi Java ataupun Java Development Kit ataupun namanya JDK, ya kan. Kemudian ada NetBeans aplikasinya juga. Kemudian ada Eclipse, kemudian ada SoloLearn untuk aplikasi yang bisa kita gunakan pada handphone gitu. Nanti secara lebih jelasnya kita akan bahasnya di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi tidak usah khawatir, bagi yang tidak punya laptop kita bisa menggunakan handphone untuk mengcompile programnya gitu ya. Jadi tapi sebaiknya memang kita harus menggunakan sebuah laptop gitu supaya lebih, karena ada beberapa konsep yang akan membuat sebuah file itu terdiri dari beberapa file di mana yang tidak bisa digunakan pada program ataupun aplikasi pada handphone gitu ya. Jadi kalau pada handphone mungkin hanya yang sederhana mungkin saya rasa bisa, tetapi untuk masuk nanti ke konsep-konsep object oriented-nya ada baiknya kalian itu menggunakan sebuah laptop. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ada pertemuan 4. Ada pengenalan bahasa pemrograman Java lanjutan. Di sini saya akan coba juga mengajari bagaimana caranya menggunakan IDE Java melalui command prompt, ya kan? Kalau kalian pernah menggunakan CMD di Windows, nah, bisa kita compile melalui CMD tersebut. Tetapi kita harus menginstalasi terlebih dahulu yang namanya JDK ataupun Java Development Kit. Nah, mungkin filenya bisa saya berikan untuk kalian nanti, ataupun ada linknya yang saya berikan, kalian bisa menginstalnya secara mandiri. Gitu. Kemudian ada main method, bagaimana cara menampilkan program sederhana. Kemudian statement method bisa menampilkan hasil yang akan kita ketikkan ke layar. Kemudian ada IDE Java, ataupun apa kepanjangan IDE kira-kira? Nah, ini. IDE Java. Apa itu kepanjangannya? Atau Julianus, panjangan IDE Java. Coba cari, itu adalah development environment tools sebenarnya. Ya kan? Kemudian ada contoh program yang sederhana melalui CMD. Ini kita akan pelajari pada pertemuan keempat. Seperti itu. Kemudian ada 5 input-output pada program Java, ada 6, ada operator dalam Java. Ini mungkin untuk operator saya rasa di bahasa pemrograman apapun sudah kalian pelajari yang namanya operator. Ya kan? Kemudian kita lanjut saja. Di sini ada access member atau modifier pada Java, di mana nanti setiap aplikasi ataupun program yang akan kita buat itu bisa diakses dari mana saja. Ibaratnya dalam satu file bisa, dalam file yang berbeda bisa, seperti itu, dengan akses-akses tertentu. Nah, kemudian ada constructor dan destructor. Ini ibaratnya sebuah bangunan construct, ya kan, yang bisa digunakan oleh aplikasi atau file-file yang ada di bawahnya. Gitu, nanti ibaratnya sebuah coding yang bisa digunakan kembali supaya menjadi lebih efisien. Itu kita akan pelajari pada constructor dan destructor. Kemudian ada metode getter dan setter.
pada Java, ini bagaimana cara mengget data, kemudian bagaimana men-set datanya. Kemudian kita tampilkan sesuai dengan data yang akan kita tampilkan, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, di sini ada konsep polimorfis, yaitu bagaimana caranya menggunakan konsep-konsep object-oriented ini. Ada yang disebut dengan method overloading, method overriding, kemudian ada interface. Nah, jadi di interface ini kita hanya mempelajari tentang bagaimana cara menampilkan programnya melalui sebuah graphical user interface, ataupun namanya bisa kalian sering dengar ada GUI ya, GUI, pakai GUI, graphical user interface. Jadi contohnya yang pakai GUI itu yaitu adalah bahasa pemrograman visual basic gitu. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu tidak membuat sebuah aplikasi gitu ya. Kita hanya membuat sebuah konsep. Nah, jadi keluarannya ini adalah bukan membuat sebuah aplikasi gitu. Tapi kita membuat sebuah konsep object oriented programming. Nah, pakai bahasa Java. Jangan kalian berpikir kita belajar object oriented ini akan membuat aplikasi kasir gitu contohnya. Aplikasi perhitungan kalkulator gitu. Bukan ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan object oriented ini adalah sebagai paradigma ataupun cara pandang kita bagaimana membuat sebuah program yang lebih efisien melalui yang berorientasikan dengan objek gitu. Caranya saja gitu ya. Kemudian mungkin itu saja. Selanjutnya ada kriteria penilaian. Nah, di sini saya akan jelaskan juga kriteria penilaian kita selama 1 semester. Yang pertama, nilai presensi itu ada 10%, kuis itu 20%, kemudian nilai UTS itu 30%, nilai UAS itu adalah 40%. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, ditampung saja dulu. Nanti di terakhir baru saya buka tanya jawab. Oke. Kemudian kriteria penilaian, ya mungkin sama seperti semester-semester sebelumnya. Itu nilai A jika lebih besar sama dengan 80. B itu 70. Kemudian C itu 70, ya kan? Kemudian D 50, E itu di bawah 50. Tuh. Jadi sama seperti semester-semester yang sebelumnya. Nah, kemudian di tata tertib ini mungkin tata tertib yang akan dilakukan pada perkuliahan tatap muka, ya kan? Mungkin saya rasa tidak berlaku. Hanya saja yang beberapa yang berlaku di sini, contohnya keterlambatan absensi ataupun keterlambatan, bisa dikatakan keterlambatan kalian mengumpulkan sebuah tugas. Jadi ikuti saja tata tertib yang ada di kelas Object Oriented Programming ini. Nah, ketika semuanya sudah kalian ikuti, baik kalian mengerjakan tugas, presensi, mengikuti UTS, mengikuti UAS, mungkin saya rasa nilainya sudah cukup bagus ataupun lulus dari mata kuliah saya ini. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada nilai kuis atau tugas, misalnya nanti pada 1 semester ini kita ada 10 tugas contohnya, ya kan? Nah, jadi 10 tugas itu nanti akan saya tambahkan kemudian dibagi 10 gitu. Hasilnya itu akan saya ambil 20% untuk nilai akhirnya. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya 10 tugas tapi kalian hanya mengumpulkan 5, maka tetap dibagi 10 gitu. Misalnya tadi ada 10 tugas. Tapi hanya kalian kumpulkan 5 tugas. Tetap nilai kalian itu dijumlahkan, kemudian akan dibagi 10. Itu yang saya ambil nilainya dari 20%
untuk hasil akhirnya, gitu ya. Untuk presensi mungkin ya pastikan saja presensinya setiap kali masuk, kemudian mengerjakan tugas, ya kan? Karena penilaiannya sebenarnya lebih banyak daripada tugas, kemudian UTS dan UAS. Jadi kalau presensi mungkin hanya 10%. Jadi ada penilaian tersendiri ketika kalian selalu mengikuti apa saya. Ini siapa nih? Si Gayatri ini. Selalu ribut. Nah, jadi sini ada 10% presensi, 20% kuis atau tugas, kemudian UTS dan UAS. Ketika salah satu nilai UTS dan UAS ini kalian tidak ikut, maka kalian akan gagal. Itu sudah pasti. Kalau UAS dan UTS kalian tidak ikut, maka kalian akan gagal. Itu pasti. Karena bobotnya adalah 30% dan 40%. Mungkin itu saya rasa sudah jelas. Kan tata tertib mungkin karena kita daring, tata tertibnya akan berbeda, paling nanti keterlambatan dan pengumpulan tugas. Jadi tidak usah kita lanjutkan. Absensi terserah, diperbolehkan masuk kapan saja, yang penting tadi ada tugas, UAS dan UTS. Oke, paham kira-kira? Nah, di sini ada format lain ketika tatap muka, ya kan? Tapi setidaknya di sini informasi email bisa kalian lihat di sini email saya, nomor HP ketika misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, kemudian ada website. Di sini adalah website saya yang akan saya lampirkan materi-materi saya ataupun modul-modul saya secara online. Kemudian ada YouTube. Di sini saya akan ada beberapa video-video yang akan yang saya gunakan untuk pendukung mata kuliah kita. Seperti itu untuk yang terakhir. Nah, sampai di sini ada kira-kira yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Karena waktu kita tinggal 7 menit lagi. Silakan. Semuanya sudah jelas, Pak. Yang lain gimana kira-kira? Baik, dari saya. Oke, silakan. Saya Pak. Apa yang dimaksud dengan program berorientasi objek? Gimana? Kamu yang bertanya atau saya yang bertanya seharusnya? Idalius. Ya, Pak. Objek Mau bertanya, orientasi. Pak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, object oriented programming ini adalah bagaimana cara pandang kita untuk membuat sebuah program. Object oriented ibaratnya kita bagaimana merepresentasikan sebuah objek. Misalnya, objek kita adalah mahasiswa. Fungsinya terdiri dari mengerjakan tugas, kemudian mengikuti UTS, mengikuti UAS, bisa kita sebut sebagai function ataupun fungsinya. Dia bisa melakukan apa saja. Kemudian objek itu terdiri dari atribut. Atributnya kira-kira sebagai mahasiswa atributmu apa kira-kira? Ada NIM, ada nama, ada apa lagi kira-kira? Dan banyak lagi. Nah, konsep object oriented programming ini bagaimana caranya merepresentasikan sebuah objek. Nah, itu yang akan kita yang kita akan buat. Dan konsep ini dengan bantuan bahasa pemrograman Java yang nantinya kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, seperti itu. Jadi ibaratnya cara pandangnya, cara membuat program yang object oriented itu kira-kira. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bandingkan apa perbedaannya dengan
bahasa pemrograman prosedural. Nah, nanti untuk minggu depan mungkin saya lebih jelas, karena contoh-contohnya akan kita buat, apa perbedaan yang object oriented dan bahasa pemrograman yang prosedural. Gitu kira-kira, Vidalius. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi kira-kira yang lain? Sebagai contoh, perbedaan konsepnya dengan bahasa pemrograman lain itu ketika kalian membuat sebuah program Pascal. Nah, itu hanya sebatas prosedural. Misalnya kalian buat variabel A sama dengan 1, variabel B sama dengan 2, gitu kan? Baru variabel C sama dengan A ditambah B, gitu. Jadi prosedural di situ bisa diartikan bahwa si aplikasi ataupun bisa kita katakan sebagai interpreter menerjemahkan coding kalian itu dari atas ke bawah ataupun secara top down. Sementara di object oriented programming ini bisa kalian modifikasi sedemikian mungkin function-function yang ada itu bisa digunakan kembali. Bisa di luar dari filenya bisa gitu. Ataupun kita hanya memanggil functionnya apa gitu. Jadi dia dibungkus di dalam sebuah function ataupun bisa dikatakan sebuah objek. Nah, jadi bagaimana cara pandang object oriented programming ini itu akan tertuang di dalam pemrograman Java. Gitu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Nah, untuk counting kom A, kom B, sebaiknya kita buat grup WhatsApp, ya kan? Masukin saya ke dalamnya, karena di sini saya lihat ada 24 orang di kelas kom B dan kom A ada 18 orang. Mungkin ada sekitaran 30 atau 40 orang. Tetapi yang dimasuk pada classroom masih sedikit, gitu ya. Jadi saya close dulu ini, saya pindah dulu ke apa namanya? Ke screen saya ini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada 18 orang, ya kan? Kemudian yang TIA 14 orang, yang di B itu ada 24 orang. Tapi yang di sini saya rasa masih masuk berapa orang nih? Cuma 20. Baru 11 orang, Pak. Ini 20 orang nih, siswa nih. 20 orang. Oke, itu counting. Silakan dikoordinir kawan-kawannya yang lain, ya kan? Nah, jadi ini jumlah yang ada di sini harus sama dengan jumlah yang ada di Siakat. Supaya gampang saya untuk absensinya. Oke, untuk itu ada lagi kira-kira jangan lupa di absensi. Udah saya berikan absensinya kontrak kuliah yang tadi yang kita jelaskan ada di pertemuan satu ini. Kontrak kuliah mungkin sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada RPS juga sama. Kemudian yang presensi di sini baru 14 orang, 6 orang lagi belum absensi. Ini siapa nih? Maduri juga belum, Chris, Mesya, Natalia, Risma, Vidalius. Vidalius juga belum absensi nih. Yolanda Pakpahan. Silakan absensi sebelum jam 19. Oke? Oke, mungkin waktunya sudah habis. Terima kasih yang berpartisipasi untuk pertemuan pertama. Nah, untuk kedepannya supaya lebih aktif lagi dalam mata kuliah Object Oriented Programming. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak, sore.